Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indrianisya Fitri, NPM A1E022002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanasan global. Baik, sebelum itu materi yang akan saya sampaikan mengenai pemanasan global yaitu pertama itu pengertian dari pemanasan global, yang kedua itu penyebab dari pemanasan global, yang ketiga itu dampaknya pemanasan global, yang keempat itu upaya mengatasi dari pemanasan global, dan kelima itu tindakan individu untuk mencegah dari pemanasan global. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih pemanasan global itu? Nah, pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap akibat dari efek rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan alam. Nah, efek ini terjadi ketika gas-gas seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana, CH4, dan gas rumah kaca lainnya menahan panas matahari di atmosfer. Jadi, gas-gas itu terjebak dan kembali lagi ke bumi kita. Dan itulah pemanasan global. Lalu apa sih pemicu dari pemanasan global? Yang pertama itu efek rumah kaca. Seperti yang kita tahu, efek rumah kaca itu merupakan kumpulan dari gas-gas seperti karbon dioksida tadi itu berkumpul menjadi satu, kemudian dari adanya gas-gas tadi itu terperangkap di bumi kita, seharusnya itu dilepaskan tapi dia memantulkan kembali dan sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Lalu yang kedua itu penggunaan bahan bakar fosil. Nah, seperti yang kita tahu, kendaraan-kendaraan kita yang kita pakai sehari-hari itu seperti sepeda motor atau mobil itu menggunakan bahan bakar fosil. Jika terlalu banyak, maka bahan bakar fosil ini merupakan pemicu dari pemanasan global. Yang ketiga itu deforestasi atau penggundulan hutan. Nah, seperti yang kita tahu, hutan itu kan merupakan tumbuhan yang dapat menyerap karbon dioksida, di mana karbon tadi itu merupakan gas yang pemicu dari pemanasan global. Jadi kalau kita melakukan penggundulan hutan, maka tidak ada lagi yang menyerap karbon-karbon yang dapat memicu dari pemanasan global. Yang keempat itu adalah polusi udara. Nah, akibat dari kebanyaknya kendaraan bermotor atau kendaraan kita sehari-hari itu, maka polusi udara itu akan semakin banyak dan itu merupakan pemicu dari pemanasan global. Yang kedua itu perubahan penggunaan lahan, di mana lahan sebelumnya itu ditumbuhi pohon-pohon atau lahan tersebut banyak ditumbuhi pohon itu, akhirnya banyak yang merubah dari penggunaan lahan itu menjadi rumah-rumah, sehingga pohon-pohon itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi yang dapat menyerap karbon dioksida ataupun gas-gas lainnya yang dapat menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, apa sih dampak dari pemanasan global itu? Baik, kita akan tinjau dari dampak di lingkungan. Yang pertama itu ada bencana alam. Dari pemanasan global ini dapat terjadi dapat memiliki dampak, yaitu tuh pertama banjir, lalu ada kekeringan, dan juga ada badai dan lain-lain. Lalu ada perubahan iklim ekstrim, di mana adanya kenaikan permukaan laut dan juga panas yang ekstrim begitu. Lanjut, adapun dampaknya pada kesehatan, yaitu yang pertama itu dapat menyebabkan demam berdarah karena adanya peningkatan suhu atau suhu yang tidak menentu. Lalu yang kedua itu dehidrasi akibat kekeringan atau gelombang panas yang ekstrim. Lalu ditinjau dari dampak ekonomi dan sosial. Yang pertama itu dalam dampak ekonomi, maka pemanasan global ini dapat memburu dari sektor pertanian, pariwisata, ataupun sektor lainnya, sehingga pemanasan global ini cukup membahayakan. Lalu dari dampak kesehatan masyarakat, maka pemanasan global ini merupakan ancaman terhadap kesehatan manusia. Baik, apa sih upaya yang dapat kita mengatasi untuk pemanasan global itu? Yang pertama itu penurunan emisi, di mana kita mengurangi aktivitas yang banyak menggunakan gas-gas seperti karbon dioksida. Lalu yang kedua itu kita melakukan reboisasi atau konservasi hutan, di mana sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa reboisasi atau konservasi hutan ini merupakan sangat penting karena hutan sendiri merupakan yang dapat menyerap karbon dioksida dan juga dapat melindungi di bumi kita dari pemanasan global. Lalu yang ketiga itu penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, di mana jika kita terlalu banyak menggunakan teknologi yang berbahan bakar fosil atau
sejenisnya itu, maka itu akan memperparah dari pemanasan global, sehingga perlunya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Lalu yang keempat itu kebijakan pemerintah, di mana partisipasi dalam kesepakatan internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi global. Baik, selanjutnya itu adapun tindakan individu yang dapat kita lakukan, yang pertama itu edukasi dan kesadaran, di mana pentingnya pengenalan mengenai pemanasan global, bagaimana dampaknya ataupun bagaimana cara mengatasinya begitu. Lalu kedua itu mengurangi jejak karbon, di mana kita tuh menggunakan transportasi umum atau bersepeda dan mengurangi konsumsi energi di rumah sehingga dapat mengurangi jejak karbon. Lalu selanjutnya itu ada kampanye dan partisipasi lingkungan, di mana kita dapat bergabung dengan dan mengikuti gerakan penghijauan atau kebijakan yang dapat membuat lingkungan kita lebih baik. Yang keempat itu menanam pohon sekitar rumah. Nah, ini merupakan tindakan individu yang dapat kita lakukan di rumah kita, yaitu menanam pohon di sekitar rumah. Dan karena pohon itu dapat menyerap karbon dioksida dan kita dapat membantu mengurangi emisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.